Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak dulu, bertahun-tahun praktek memelihara koki di dalam akuarium mangkok emang udah jadi kebiasaan. Bahkan menjadi pop culture karena banyak banget film atau animasi yang menggambarkan metode peliharaan ini. Aku masih inget banget dulu sering nonton film atau animasi juga di mana si tokoh memelihara ikan koki di dalam akuarium mangkok. Penggambaran ini menjadi salah satu dan juga sebuah normalisasi di mana banyak orang akhirnya memilih untuk membeli akuarium mangkok daripada harus beli akuarium segi panjang. Karena ukurannya kecil dan pastinya bakalan muat untuk ditaruh di sudut rumah yang kosong. Akuarium mangkok menjadi salah satu metode paling lumrah dan seakan menyatu dengan image seekor ikan koki. Orang awam pasti tertarik dan menganggap akuarium bentuk ini tidak berdampak apa-apa kepada si ikan. Padahal, jelas akuarium ini terlalu kecil untuk menampung seekor ikan koki atau ikan mas yang terkenal nggak bisa berhenti tumbuh selama dia masih hidup. Apakah memilih akuarium mangkok adalah hal yang tepat atau justru memberi neraka dunia buat ikanmu? Sebelum kamu mutusin untuk beli akuarium mangkok, please banget nonton video ini sampai habis ya. Apakah ikan koki bisa bertahan di akuarium mangkok yang kecil? Karena akuarium mangkok nggak bisa dengan leluasa dikasih sistem filtrasi, makanya airnya bakal cepat kotor. Koki sendiri bisa bertahan di dalam air dengan kualitas buruk. Mereka bakal pakai mulutnya untuk mengambil nafas ke permukaan air, yang mana hal itu bisa saja membuat ikanmu umurnya jauh lebih pendek dari individu ikan yang hidup dalam air berkualitas baik. Air dengan kadar oksigen rendah dan kualitas buruk bisa membuat ikan koki menjadi stres dan lama-lama bisa mati. Ini yang membuat ikan yang hidup di akuarium yang lebih luas terfiltrasi dengan baik bisa hidup lebih awet. Artinya ikan koki bisa saja dipelihara di akuarium mangkok kecil tanpa filtrasi dan aerator, namun hidupnya nggak bakal sejahtera. Ibaratnya sama saja, misal kamu disuruh tinggal di kamar kecil tanpa tempat sampah plus dengan kadar oksigen yang rendah. Wah, ngebayanginnya aja udah serem ya. Ya, kamu tetap bisa sih bertahan hidup di medan kayak gitu. Cuma pasti secara mental kamu pasti bakal stres berat. Udah bau, sempit, aduh, repot deh pokoknya. Hal itu pasti berpengaruh dengan kesehatan jiwa dan ragamu. Hal itu juga terjadi ke ikan koki. Walau mereka nggak punya perasaan sekompleks manusia, namun tetap aja hal ini kurang baik. Kenapa koki nggak boleh dipelihara dalam akuarium mangkok? Sejak menjadi keturunan utama dari ikan Asian Carp ratusan tahun lalu, koki emang terkenal sebagai perenang ulung. Seekor ikan koki adalah perenang ulung yang susah banget untuk berhenti berenang. Bakalan sedih banget kalau dia ditinggal di tempat kecil yang membuatnya bergerak di dalam ruang yang terbatas. Di samping itu, ikan ini ikan yang sangat rakus. Mereka memakan apa saja dan sulit buat berhenti makan. Sebagai pemiliknya, pasti kamu senang banget dong. Tiap ngasih makan, mereka makan dengan lahap. Karena ikannya mendadak menjadi makin aktif, gerak sana, gerak sini. Ditambah cara makannya yang imut banget. Tapi sadar nggak sih, kalau memberi makan kebanyakan bisa membuat ikan kokimu nih membuang banyak limbah. Koki juga nggak punya perut, jadi semua makanan yang mereka makan sifatnya cuma numpang lewat doang. Dari mulut langsung lari ke pintu bakalan jadi limbah. Kalau limbah nggak disaring oleh sistem filtrasi, kotorannya akan nongkrong lama di dalam tank dan udah pasti nggak akan terurai. Inilah yang membuat banyak ikan koki mati di dalam akuarium karena ada sedikit masalah yang sungguh terlalu. Kalau dibiarin terlalu lama, kayak hubungan kamu sama dia, amonia makin naik dan hal itu bisa jadi silent killer semua ikan yang hidup di dalam akuarium kamu, termasuk ikan kokimu sendiri. Amonia membuat kadar oksigen jadi dikit juga, akhirnya membuat ikan pada megap-megap ke atas permukaan air. Tapi nggak cuma oksigen ya, melainkan kadar amonia yang ada di situ. Akuarium mangkok secara standar emang nggak memenuhi syarat untuk memelihara ikan koki dalam waktu yang lama. Kalau buat akuarium sementara ya masih nggak apa-apa lah. Idealnya kamu harus siapin 1 galon air untuk 1 inci koki. Jadi kalau misal kokimu rada gede, ya mesti siapin tank yang legaan. Ukuran volume air segitu pasti nggak akan cukup untuk akuarium mangkok. Mungkin bisa sih, tapi ikan ukuran harus setengah jempol kamu. Karena 1 inch sama dengan 2,5 cm. Walau ikan koki bukanlah ikan yang suka ngumpul bareng sesamanya untuk membuat kelompok alias geng, namun koki cukup suka kalau ditemenin sama beberapa koki lain. Mereka adalah anti kesepian-kesepian klub. Memelihara ikan koki sendirian bukanlah hal yang baik untuk kehidupan si ikan. Dia bakalan sendirian. Kesendirian tersebut bisa bikin si koki stres dan parahnya bisa mati.
Makanya ikan koki bukanlah pecinta kunto aji, karena mereka nggak bakal mau terlalu lama sendiri. Kalau terpaksa dipelihara di dalam akuarium mangkok, si koki bakalan menghabiskan sisa hidupnya sendirian tanpa teman dan nikah. Di luar sana banyak koki yang bisa beranak pinak dan punya keturunan. Kasian kan kalau misal kokimu tinggal di tempat yang sempit, terus dipaksa jadi jomblo selamanya lagi. Di sisi lain, banyak cerita versi lain yang bilang kalau mereka kenal dengan banyak orang yang mengungkapkan kalau mereka bisa memelihara koki dalam akuarium mangkok selama bertahun-tahun. Malah ada yang 15 tahun lebih. Balik lagi menurut aku, ikan juga makhluk hidup dengan kemampuan individu yang berbeda-beda. Jadi bisa saja ada yang kuat, bisa juga ada yang lemah. Tapi semua makhluk hidup berhak mendapatkan kualitas penghidupan yang baik, apalagi kalau dia adalah hewan peliharaan. Tugas kamulah yang menjadi penyelamat dan penjaga hidup mereka, karena mereka nggak punya pilihan untuk hidup di alam liar. Akuarium mangkok dilarang di dunia. Pada tahun 2005, kota Roma di Italia resmi melarang ikan koki dipakai sebagai hadiah dalam wahana pasar malam atau taman bermain. Kamu kan pasti sering ya ngeliat film di mana si tokoh utama main ke pasar malam dan pulang-pulang bawa ikan mas atau ikan koki. Walau secara resmi, Pemkot Roma nggak ngungkapin alasan utama memberi larangan tersebut, namun beberapa sumber mengatakan kalau memelihara ikan koki di dalam akuarium mangkok bisa membuat ikannya jadi buta. Akhirnya, pelarangan ini menyebar ke kota lain di Italia, tepatnya ke kota Monza dan beberapa kota besar di Meksiko dan Swedia. Setiap kota ini mengembangkan dan membuat aturan tertulis dalam peliharaan ikan koki versi mereka sendiri. Semua dilakuin untuk melindungi hidup si ikan koki. Belgia malah bergerak lebih progresif dengan membuat aturan negara tentang hal ini. Kalau misal sebelumnya cuma beberapa kota aja yang memperlakukan aturan ini, di Belgia semua warganya harus mematuhi aturan ini. Di sana mereka punya lembaga kesejahteraan hewan yang khusus bekerja untuk melindungi dan membuat aturan pemeliharaan hewan di sana. Di seantero Eropa, upaya Belgia untuk memerangi kekerasan pada hewan termasuk salah satu yang terbaik. Bernard Clairvaux yang menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Hewan di sana mengatakan kalau pihaknya nggak akan ujuk-ujuk datang ke rumah warga dan mengambil tank mereka, atau memberi regulasi minimum standar ukuran tank untuk warga di sana. Cara yang ampuh untuk memerangi praktek akuarium mangkok menurut Pak Bernard adalah dengan melarang penjualannya di pasaran. Alasan utama Belgia melarang praktek akuarium mangkok karena akuarium ini bisa saja menyebabkan ikan ini jadi stres berat. Soalnya akuarium model gini pasti punya level permukaan air yang cetek. Berbanding terbalik dengan yang berbentuk persegi panjang pada umumnya yang punya banyak ruang kosong untuk masuknya oksigen. Belgia dikenal dengan negara yang punya hukum ketat terhadap kekerasan dan perlindungan hewan. Selain akuarium mangkok, mereka juga memasukkan kembang api dan kalung anjing sebagai benda yang bisa membahayakan hewan. Hukuman terberat untuk pelanggar aturan ini adalah 15 tahun kurungan penjara dan denda 10 juta euro. Larangan serupa juga diberlakukan di Perancis, tapi yang ngelakuin bukan dari pemerintah, tapi malahan dari vendor akuariumnya sendiri, bernama Agrobiothers Laboratory. Mereka yang memutuskan untuk nggak lagi menjual akuarium mangkok atau akuarium yang mampu menampung air di bawah 15 liter dan lebih fokus jualan yang berbentuk persegi panjang kayak biasa aja. Alasannya ya sama, hampir mirip dengan alasan akuarium mangkok yang dilarang di negara atau juga kota-kota lain yang aku sebutin sebelumnya. Agrobiothers Laboratory menilai masukin ikan ke dalam akuarium kecil tanpa filtrasi dan oksigen bakalan bikin ikan tersiksa dan jadi cepat menemui ajalnya. Menurut mereka, orang tua yang membelikan anaknya seekor ikan secara impulsif, mereka nggak paham kalau memelihara ikan di tempat kayak gitu bisa bikin ikan jadi gila dan lama-lama mati. Cara ini dinilai lebih efisien ketimbang harus memberi banyak edukasi tanpa praktek, yang mana itu bakalan susah dilakuin karena nggak ada larangan tegas. Walau permintaan akan akuarium mangkok masih sangat tinggi, tapi mereka nggak akan memproduksinya lagi. Mereka lebih baik nggak jualan akuarium mangkok lagi buat permintaan itu, daripada harus melihat banyak ikan mati yang sia-sia. Indonesia sendiri belum menerapkan aturan itu atau regulasi jelas akan akuarium mangkok. Tapi melihat banyak banget larangan dari luar dan pengertian kalau praktek pemeliharaan ini bisa berdampak buruk ke ikanmu, harusnya kamu bisa menilai kan kalau akuarium mangkok bukanlah rumah yang tepat untuk ikan kokimu. Rawat mereka di tempat yang layak. Bahagiakan ikanmu, maka pasti ikanmu akan membahagiakan kamu juga. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.